bos-bos kalian, aku dari karyawan kalian membuat video satu koleksi cerita horor yang memang ini kita tuh bikin geleng-geleng kepala, yakni tumbal penglaris dari salah satu usaha keluarga terdekat dari kita. Bagaimana ini bisa terjadi dan apa yang menyebabkan ini terjadi? Jangan lupa dan harus untuk di subscribe, like, dan di komen ya untuk menambah perkembangan lagi pada channel ini. Oke, kita akan cerita terkait dengan tumbal penglaris yang dimana ini salah satu cerita yang dikirim oleh teman kita yang bernama Dina. Dina merupakan seorang wanita yang kita lihat usianya itu sekitar 27 tahun kayak gitu, yang memang ini baru menikah selama 5 bulan kayak gitu di tahun 2020, lebih tepatnya di bulan Mei kayak gitu. Menikah dengan seorang laki-laki bernama Ronald, dan ibunya itu ibunya Dina itu masih ada, atau neneknya dari si yang sedang mengandung atau cabang bayinya dari ibu Dina kayak gitu, atau neneknya lah ya kayak gitu. Dan kakeknya sebenarnya sudah meninggal dunia di beberapa tahun sebelumnya kayak gitu, dan mempunyai sang suami yakni bernama Ronald, dan kakak iparnya itu bernama Gilang, dan mempunyai istri bernama Mary. Nggak apa, kita kasih tahu dulu aja siapa orang yang akan terlibat di sini gitu lah ya. Baru nanti kita akan cerita apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Diawali dari seorang Gina ini hamil selama 3 bulan di dalam perutnya, yang memang sebetulnya ia nih masih ngekos gitu ya di salah satu di daerahnya gitu. Sebenarnya ini tidak, maaf ya ngantuk. Dan ini salah satu kota yang tidak disebutkan sebenarnya oleh sang pengirim, dan memang tidak dikasih tahu kayak gitu. Dan pada suatu hari di bulan Mei itu sebenarnya kondisi Dina itu hamil selama 3 bulan. Oh, dari bulan Februari, Maret, April. Maret, April, Mei. Dari bulan ketiga sampai bulan Mei itu sedang mengandung hamil 3 bulan kayak. Dan memang lahirnya menikahnya ini udah 5 bulan, berarti memang 2 bulan ini ya proses lah ya, menunggu dan memang menikah di sana gitu, menunggu buah hati yang ia inginkan, Dina dan juga Bapak Ronald ini kayak gitu. Nah, suatu ketika itu ya lagi ada buka warung selamatan lah ya istilahnya, atau baru buka warung bakso, yang merupakan kakak iparnya ini bernama Gilang kayak gitu, dan mempunyai istri bernama Mary, yang memang ini ketika pulang selamatan kayak gitu. Nah, ketika pulang di sana sebetulnya itu kondisinya Dina itu ya capek lah ya. Terus juga di nolok itu tiba-tiba Dina ini kebangun mau buang air kecil, terus tiba-tiba ada di dalam nggak dalam mimpi sih, di dalam balik-balik, di balik sebuah kamar mandi ini ada yang manggil Dina, Dina, Dina 3 kali gitu. Nah, ketika dia keluar nengok lah ya, itu tidak ada orang sama sekali kayak gitu. Nah, sebenarnya nenek ini sudah berpesan, atau ibunya dia sudah berpesan bahwasanya kalau ada yang memanggil tengah malam
itu nggak usah untuk dicek ya no. Astagfirullahaladzim, ya Allah, punten ya, nggak usah dicek kayak gitu. Dan memang tadi ya ketika cerita memang kagak ada orang sama sekali kayak gitu ya, kayak gitu. Ya sudah, akhirnya ya menghiraukan lah apa yang ia alami kayak gitu, suara-suara yang tadi memanggilnya. Nah, kita beralih atau long story short, kita beralih sekitar 7 hari kemudian itu terdapat di malam, lebih tepatnya di malam Jumat kayak gitu. Rido ini memang pulangnya katanya telat. Rido Ronald kok jadi Rido itu syahai kam Ronald, orang tuh pulangnya telat karena ada acara akikahan, ulang tahun dari kantornya tersebut kayak gitu. Yang memang ya namanya ulang tahun pasti banyak ya kesukaan-kesukaan di sana gitu lah ya. Memang Dina ini nunggu sang suaminya untuk istilahnya tuh ya menyapa terus juga buka pintu gitu lah. Biasalah gimana pasangan yang memang baru saja menikah kayak gitu. Nah, ketika itu kan memang masih nunggu dan lama juga dari Bapak Ronald ini, akhirnya ya entah ada angin apa tiba-tiba ada niat untuk aku mau bersih-bersih kayak gitu. Coba bersih-bersih di WC mobil mandi. Memang itu kondisi itu ya licin terus juga kotor terus juga memang kondisi ini ya berbahaya lah ya untuk Dina kayak gitu. Terus ya mau gak mau akhirnya dibersihkan kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya sang suami pun sebenarnya melarang karena kondisinya lagi seperti itu loh, lagi hamil 3 bulan ya, sangat rawan sekali terjadi hal-hal seperti itu gitu loh. Terus ya ketika lagi nyikat di dalam sisi-sisi kamar mandi itu terdengar suara ya suara buka pintu kayak suara suara buka pintu. Maksudnya suara buka pintu itu bukan di dalam kamar mandinya ya, tapi di karena memang dekat dari kamarnya Dina di kos itu, berarti kamar mandi luar gitu lah ya. Nah itu ada suara pintu kebuka gitu, terus tiba-tiba ya Dina ini bilang kayak, oh udah pulang kamu sayang gitu sama pasangan gitulah ya. Masa udah pulang ya kamu prot kayak gitu kan nggak boleh ya. Harus romantis ya kan. Kayak udah pulang kamu sayang. Nah itu nggak dihiraukan, coba maksudnya nggak dijawab sama Bapak Ronald gitu loh. Nah ketika itu ya ada suara yang nimbalin gitu lah, di WC nggak boleh berisik kayak gitu. Terus merasa kalau Ronald ini capek gitu lah ya. Nah lalu usai dari bebersih itu ternyata Ronald ini udah tidur. Maksudnya tuh ketika sudah selesai bersih-bersih gitu loh ya, itu ada di balik kasur dan itu membelakangi dari Dina ini lagi tidur gitu. Oh ternyata kamu capek ya sayang gitu. Nah karena memang biasalah kalau Dina tuh kalau malam suka scroll TikTok ataupun Instagram gitu lah ya, atau sosial media sama kayak kita lah ya, yang ketika udah main HP udah malam tuh udah weh terus-terusan main HP aja malam sampai tengah malam sampai beduk subuh gitu kan. Jangan kayak gitulah ya, itu gak baik buat kesehatan lo guys. Oke, jangan ya. Oke, karena kita harus sayang sama tubuh kita, harus jaga kesehatan biar makin lebih sehat lagi. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah ketika lagi main HP itu tiba-tiba ada notif telepon yang masuk. Tring. Loh, siapa nih? Itu ada nama Ronald di situ, nge-paste dari si Dina gitu loh. Hah? Kok Ronald? Lah terus ini di samping aku siapa? Kayak gitu. Kaget dan shock dong. Kayak gitu. Nah tiba-tiba itu dari
diangkatlah sama Dina. Tiba-tiba dari para ini nyapain gitu kayak, sayang udah deket kos nih, mau dititip makanan gak? Nah kayak gitu. Nah nggak belum menjawab sama sekali, tiba-tiba dari balik apa ya sebutannya, dari posisi kamar tidurnya itu berbalik arah ke Nina gitu loh, kayak tatap-tatapan lah ya gitu lah istilahnya. Nah itu betapa lihatnya bahwasanya itu kondisi ini hancur kayak gitu. Dan Dina ini menyampaikan terdengar suara bayinya udah ketangkap kayak gitu, dan kondisinya kepalanya hancur. Dan akhirnya ya ternyata memang kondisi itu menurut keterangan itu katanya memang lagi ya udah dalam kondisi tidak sadarkan diri kayak gitu Dina. Nah terus kita beralih ke point of view dari sang suaminya ya, karena kan tadi posisinya kan lagi telepon kan, lagi telepon sama Dina gitu, sayang kamu mau beli apa nih, aku deket kosan, kali aja mau martabak lah, atau nasi goreng lah, atau kue tiaw lah, atau ketoprak lah, atau mie lah, atau nasi padang lah. Itu niatnya soal itu seperti itu gitu. Nah ketika itu ya kaget dong, kayak kok gak dijawab sama sekali nih sama Dina gitu loh ya, sama istri aku. Ya udah akhirnya dimatikan, pulanglah ke rumah. Dan betapa shocknya ketika itu posisinya Dina itu ya karena kan itu ngelewatin dari kamar mandi, dan ya ketika lewatin itu melihat kalau posisinya Dina itu tergeletak di dalam kamar mandi, yang itu banyak darah yang sampai dengan dilarikan ke rumah sakit atau ke dokter. Dan mama, terus juga neneknya, mertuanya, Aswin, terus juga sang suaminya itu juga merasa pucat, terus juga kaget dan sedih gitulah dengan kondisinya Dina. Terus tiba-tiba neneknya nyampaikan ketika Dina ini udah sadar gitu loh ya, dan memang ini kondisinya lagi di rumah sakit gitu lah ya, atau di klinik. Terus neneknya ini nyampein kayak, kamu kenapa dok, kok bisa sampai keguguran? Dan betapa kagetnya kayak Dina tuh kayak, hah, maksudnya keguguran? Itu masih ngepris juga di sana Dina tuh. Jadi di sini banyak episode di dalam ini tuh banyak ngepris, maksudnya banyak hal-hal yang kaget dari beberapa orang, banyak shocknya gitu lah ya. Nah ketika di sana ya Dina juga kaget, terus juga maksudnya apa, kan aku juga tadi posisinya juga dari di WC, terus di kamar udah masuk kamar, kok tiba-tiba aku keguguran gitu lah ya. Memang ketika sadar ya memang benar itu di rumah sakit, memang itu ya real apa yang ia alami gitu lah ya. Terus juga ya ketika itu ya sudahlah, akhirnya ya mau gak mau akhirnya menerima kenyataan dari apa yang ia alami kayak gitu. Nah akhirnya ya beralihlah ke beberapa hari setelahnya gitu lah ya, yang memang ini tiba-tiba ada acara yang main lah ya, sebenarnya main ke rumah kakak iparnya yang tadi kita sebutkan ya, siapa namanya, Gilang gitu. Gilang yang memang ini bernama, istrinya bernama Mary kayak gitu, lagi main silaturahmi lah ya. Itu dihidangkan sebuah makanan, ini risol atau gorengan lah ya biasanya. Dan ya ketika itu disuruh makan sama ya pastilah namanya bertamu yang memang ini ya dikasih makan ya sebagai kita yang sopan dan atau ada pasti makannya gitu kan. Nah tapi di lain sisi itu tiba-tiba dari ya karena kan kakinya sudah wafat ya, tiba-tiba ada suara atau bisikan ini yang menyampaikan dari kakek ini, jangan dok, itu ada bendanya. Nah benda itu maksudnya dalam tanda kutip santet
lagi diincar gitu loh. Nah tapi di lain sisi itu Mary menyampaikan nggak apa-apa, makan aja, nggak apa-apa kok risolnya. Nah sambil si Mary ini sambil memakan dari sesuap sepotong dari risol tadi kayak gitu. Nah karena memang ada bisikan tadi yang itu dari kakeknya, ya mau nggak mau akhirnya nggak dimakan sama sekali kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Nah tapi ketika di sana kok rasanya berat gitu lah ya, dari kondisinya maksudnya berat badannya, terus juga capek banget pulang dari rumah Gilang tadi ketika lagi main gitu lah ya. Nah ketika itu tiba-tiba ya kita beralih ke seminggu yang lain, itu lagi main, ya mau gak mau akhirnya dimakan dong oleh Dina gitu lah ya, dari makanan yang dihidangkan ini makanan yang lain gitu lah ya, makanan yang lain gitu lah ya. Nah itu memang ya 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 terpaksa juga memakan hal tersebut gitu lah ya. Terus di sana kondisi Dina ini berat, capek pulang dari rumah Gilang yang kedua dan juga sama Mary tadi gitu lah ya, yang keduanya. Dan memang ini Dina tuh merasakan kayak sambil duduk terus sambil merasakan ada sesuatu yang diremas dari sebuah dari perutnya Ibu Dina, dan seperti ada makan sesuatu, dan itu ada sebuah bisikan bahasanya mati kamu anak setan kayak gitu. Itu dari kata-kata dari oleh oleh istrinya dari Gilang atau bernama Mary kayak gitu. Terus tiba-tiba Mary ini nanya gitu kan, itu kondisi dan kondisi keadaan sadar lah ya sebetulnya kayak gitu. Nah terus karena ini sebuah bisikan aja gitu ya, terus tiba-tiba kan tadi kan maksudnya lagi sakit kan, perutnya lagi diremas gitu lah ya. Nah tiba-tiba Mary nanya, kak kamu nggak apa-apa? Terus terus nggak apa-apa gimana, ini sakit gitu loh ya. Terus tiba-tiba mukanya Mary pun itu pucat gitu, kayak panik gitu loh ya. Ya nanya sidar formalitas lah istilahnya gitu loh ya. Nah udah akhirnya di sana mulai membaik lagi kondisinya, alhamdulillah lebih kembali ke normal lagi. Dan di lain sisi sebetulnya ketika menceritakan kondisi dari awal sampai dengan akhir, apa yang keanehan-keanehan yang dialaminya sampai dengan kuburan katanya 2 kali, itu diserahkanlah oleh Dina kepada sang neneknya kayak gitu. Dan memang yang kita simpulkan bahwasanya memang ini ada yang iseng ngirim sesuatu kepada Dina sampai dengan ketika hamil sampai dengan keguguran hingga 2 kali kayak gitu yang tadi sudah disampaikan. Dan neneknya sebenarnya udah berpesan jangan makan sembarangan atau jangan sembarangan makan, atau ketika mau makan ini harus membaca basmalah, atau ya ini juga aku lihat dalam sosial media itu ya, ketika makanan itu tidak ada ya bayangan kita, berarti itu makanan yang istilahnya itu ya ada sesuatunya di sana gitu lah ya. Dan usut punya usut ternyata memang mertuanya ini dari Dina ini dari Mary ini suka membanding-bandingkan dengan Dina gitu ya, karena si Gilang dan Mary ini nikah yang sudah 5 tahun, tetapi kok gak karuniai anak sama sekali. Itu juga usahanya ketika sudah ya tadi baru ini buka baksonya kok malah sepi gitu loh ya. Dan akhirnya di sana ya akal sesatnya itu menggunakan sebuah tumbal penglaris untuk usaha baksonya tersebut kayak itu. Dan memang ya sedangkan Dina tadi kan membandingkan ya, sedangkan Dina yang baru 5 bulan ini menikah, ya alhamdulillah Allah menjawab hal tersebut dan dikaruniai sebuah anak yang sampai hamil. Dan ya itu kan memang iri dan dengki akhirnya keguguran kayak gitu. Dan ya mau gak mau akhirnya di sini ya sebagai orang yang apa ya, sebagai orang yang sadar akan hal tersebut, maksud itu lebih milih untuk terus juga sadar akan feeling tersebut, akhirnya memilih untuk menghindar dari keluarga
kakak ipar tersebut atau Bapak Gilang dan Ibu Mary gitu ya. Dan sampai saat ini juga katanya ya, sampai dengan Nina dan Bapak Ronald dan keluarga ini memang pindah ke kota yang lain gitu untuk menjauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari sifat iri, dengki dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, ternyata fluffy sekali ya cerita kali ini yang memang wow, kok bisa ini terjadi itu ya. Semua bisa menimba hikmah, banyak di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.